Hello. Harusnya kalian udah lihat ya unboxing video ROG Xbox LIX ini. Dan sekarang, kayak janji gue, ini adalah full reviewnya. At least gue udah pakai beberapa minggu dan cukup intens lah. Jadi gue udah tes baterainya, performance-nya, di segala skenario, di beberapa game. Dan gila sih, gue langsung gampang banget bisa bilang ini bisa gantiin Steam Deck gue sebagai dari driver. Karena, kencang banget guys. Dan baterainya aja relatif jauh lebih awet loh daripada si Steam Deck. Dengan full powernya dia. Jadi udah, langsung aja kita review. Oke, ini biar kalian lengkap dengan spesifikasinya gue kasih tau dulu ya, karena kan di unboxing kemarin belum. Dan ini juga gue disclaimer, jadi ini tuh gue emang dapat akses eksklusif buat gue bisa dapat langsung, gue berusaha ngontak dan gue bersyukur dapat gitu ya. Tujuannya ya buat ngejar hype. Terus gue juga pengen segera ganti dan juga biar gue bisa kasih kalian gambaran ketika kalian mau beli tuh akan seperti apa. Nah, karena ini secara software masih early access gitu ya, ini nanti akan ada update besar lagi. Jadi semua pengujian yang gue coba ini ya, dalam tanda kutip yang masih first batch gitu. Yang dimana gue bisa bilang first batch-nya ini aja kalau nggak di-update gue udah puas banget sumpah. Kalau misalkan nanti di-update akan jauh lebih bagus lagi, wah itu gila sih. Jadi itu gue ambil seri yang paling atasnya, karena dia emang ada dua seri. Kayak gambarnya kalian lihat ini, ada yang hitam sama yang putih ini. Dan emang ini yang gue ambil itu yang pakai prosesornya Z2 Extreme, karena ada satu lagi yang Z2A. Terus ya ini dia layarnya 7 inch IPS dan RAM-nya sendiri langsung dikasih 24GB LPDDR5X 8000 MHz. Dan buat storage langsung dikasih M.2 yang 1TB. Jadi makanya sebenarnya nggak ada problem sama sekali ya ketika gue pakai ini untuk RAM maupun untuk storage-nya, karena ya gue install langsung banyak game gitu dan ya masih sisa banyak gitu untuk si storage-nya. Toh kita kan pakai ini pun sebenarnya fokus untuk game ya, bukan untuk kerja sebenarnya, walaupun ya kalau kalian pakai juga bisa layaknya desktop. Untuk kecerahannya itu udah cukup banget ya. Kalian bisa ngeliat di footage ini, waktu gue pengetesan tuh gue sengaja di cafe nyari yang jendela langsung keluar. Jadi dengan matahari terik kayak gini pun ya kayak di video kalian bisa lihat visualnya masih tetap bisa terlihat dengan jelas ketika gue main ini di bawah terik matahari tadi. Terus buat port ya, karena ini penting. Jadi port itu kita dapat dua Type-C, tapi emang speknya agak beda dikit. Yang satu tuh USB-C Gen 3.2, yang dimana ini bisa dipakai buat ngecas ataupun ya udah bisa display port juga gitu. Nah yang satu lagi ini yang powerfulnya, jadi dia udah Thunderbolt 4. Ya pastinya bisa buat ngecas, bisa buat display output, sama ini support ROG XG Mobile. Jadi XG Mobile tuh yang VGA eksternalnya si ROG, yang dimana kalau misalnya kita colok ke sini ya dia seakan ada dapat VGA tambahan buat ngeboost dia punya performance. Siapa tahu kalian yang pengen main di 4K gitu misalkan. Tapi emang itu dibeli secara terpisah ya. Enak juga di atas ini tuh kita tetap dapat satu micro SD card. Jadi kalau misalkan kalian merasa 1TB itu kurang dan males upgrade, ya udah tinggal colok aja. Make sure yang SD card itu yang warna hitam merah kayak gini ya, karena dia yang express yang emang punya speed kenceng. At least untuk game-game zaman sekarang ya masih tetap bisa kelot lah sama dia. Terus ini audio combo jack, ini buat volume, dan ini ya buat tombol powernya. Dan ini buat chargernya. Yang kemarin tuh di unboxing gue tuh bilang tuh 100an watt ya. Sebenarnya salah. Ternyata setelah gue cek lagi di 65an watt. Jadi ya kita nggak perlu daya gede-gede gitu untuk running ini handheld gaming PC. Oke, buat desainnya. Jadi kayak yang gue bilang di video pertama itu, emang bener ini gripnya mantap sih guys. Serius. Dia tuh emang punya bobot sedikit lebih berat daripada Steam Deck gue yang kemarin. Jadi kalian bisa lihat gitu ya bebannya ini. Tapi sama sekali nggak berasa jadinya, karena gripnya enak banget, mantap banget, dan untuk si volume ketebalannya tuh pas. Ya layaknya kalian punya controller Xbox lah, feelingnya sama banget, mirip banget gitu. Dan untuk tombol makro di belakang juga, dia emang nggak terlalu gede ya ukurannya ya, tapi mudah di reach gitu, dan tombolnya tuh nggak keras, jadi enak. Walaupun sejujurnya gue jarang pakai gitu selama gue pakai ini ROG. Dan buat tombol-tombolnya semuanya kerasa premium, terutama bagian analog dan juga bagian LR ininya. Ini sih LR-nya gila sih, mantap banget sih. Kalau kalian kedengeran juga di mic ya, suaranya tuh mendemnya tuh kayak controller yang premium gitu. Dan tadi di gripnya pun dia punya tekstur. Jadi buat kita megang jauh lebih enak gitu. Dan selama gue pemakaian, bahkan intens sekalipun, ya sama sekali tangan kita nggak akan kena panas ya. Karena dia fan-nya 2 di tengah. Karena di bagian grip sama sekali nggak ada mesin lain selain vibrasi gitu. Karena nanti kan akan ada vibrasinya juga. Nah ya udah, langsung aja gue bakal bahas ke bagian gaming testnya. Karena ini super menarik. Dan gue cobain juga di beberapa skenario ya, untuk bisa kita dapat gambaran sweet spot itu di mana sih. Dan langsung aja di tes game pertama ini gue cobain di The Witcher 3. Nah, di The Witcher 3 ini gue sama sekali nggak nyalain ray tracingnya, karena beda nanti sama Cyberpunk yang setelah ini gue tes. Di The Witcher itu tuh nggak ada settingan upscaling selain di LSS. Makanya akhirnya nggak make sense ya untuk gua nyalain si ray tracingnya gitu. Nah ini gila cakep banget. Kalian bisa ngeliat di data ini gitu ya, di ultra setting 1080p loh. Dan silent mode aja
yang dimana cuma sekitar 13-an watt, itu udah dapat 44 fps. Yang dimana kalau misalkan buat kita yang merasa di atas 30 itu playable, ya ini udah sangat playable dengan baterai yang hemat. Dan nanti soal daya tahan baterai di akhir lah gue akan breakdown. Dan kalau misalkan gue naikin ke performance mode yang which is 17 watt, itu dapat 56 frame per second. Dan pas gue nyalain turbo yang which is 25 watt gitu ya, ya udah dia dapat dengan mudah di atas 60 frame per second. Dan sebagai gambaran tuh ini tanpa upscaling, dan di 1080p tuh itu berat loh guys. Makanya ini sekarang gue pengen coba bandingin sama Steam Deck gue biar kalian tuh dapat komparasi kekuatannya. Tapi karena di Steam Deck itu dia emang rekomennya pakai Steam Deck preset dan juga dia cuman 800p ya nggak apa-apa. Ini gue bandingin aja datanya. Bisa dilihat di silent modenya aja di 1080p loh. Si ROG ini udah dapat di 64 fps. Yang sebagai gambaran, kalau misalkan Steam Deck gue di full power juga dan dia cuma 800p ya, bukan 1080, itu mentok-mentok cuma dapat di 49 fps. Jadi di 50 terus turun lagi ke 40-an, makanya rata-ratanya 49. Gila kan? Dan yang ketika gue boost ke turbo mode ya di 1080p-nya udah dapat 90-an fps, dan ketika gue turunin dikit ke 900p gitu ya, yang which is resolusinya sedikit lebih tinggi daripada Steam Deck, dia dapat di atas 100 fps. Gila nggak sih? Makanya gue tadi bilang, oh udahlah, Steam Deck gue ya jadi koleksi lah ya di belakang. Terus ini jadi dari driver gue gitu, karena enak banget guys main dengan sesmooth kayak gitu. Tapi udah, langsung next kita coba ke game Cyberpunk. Nah di sini gue bisa pakai FSR 3 untuk scaling pengujiannya, dan kurang lebih datanya tuh mirip kayak di first impression gue yang unboxing kemarin. Intinya ya emang di Cyberpunk itu kalian bisa main di ultra preset, tapi ya ray trace-nya off, dan itu udah di atas 30 fps dan di Full HD. Tapi kalau pengen dapat 40-an fps, ya kalian bisa turunin aja ke 900p gitu. Yang dimana kalau misalkan kalian ngelihat gambar ini gitu ya, nggak kelihatan guys, sumpah. Kalau misalkan kalian perhatiin banget baru kelihatan. Tapi kalau nggak tuh nggak kelihatan, dan ya lebih enak kita naikin frame per second kan gitu. Dan turunin si resolusinya, yang dimana harusnya akan relatif lebih menghemat daya baterai juga. Dan jadi 720p-nya dia udah hampir gitu ya, kena ke 50 fps. Tapi tadi kalau misalkan kita pengen cobain maksain gitu ya, nyalain ray tracing-nya di low aja gitu, tetap masih bisa playable gitu dengan data yang kalian lihat ini. Ya mungkin kalaupun nggak bisa di 1080p, di 900p, di 720p itu masih sangat-sangat playable. Dan gua seneng banget sih, gila ngerasain handheld, karena di Steam Deck setelah ini yang gue akan tunjukin datanya ya, gue nggak bisa dapat playable frame per second sebanyak ini. Nah ini gue bandingin lagi dengan Steam Deck, pastinya dengan Steam Deck preset juga gitu, karena Steam Deck kalau misalkan di running di atas Steam Deck preset udah pasti akan drop banget untuk frame per secondnya. Nah kita bisa lihat Steam Deck dengan full powernya dan juga 800p ya, karena dia itu mentok untuk resolusinya, dia bisa dapat 44 frame per second. Nah sebagai perbandingan si ROG ini di 1080p-nya aja udah di atas, yaitu di 50 frame per second. Dan sweet spotnya kalau dari gue di 900p udah di atas 60 frame per second. Gila banget ya. Aduh, beda lah guys. Makanya kalaupun Steam Deck tadi dia layarnya OLED dan ini IPS, gue sangat-sangat bisa mentoleransi karena gambarnya tajamnya beda. Terus ya frame rate-nya juga lebih tinggi gitu. Jadi mantep banget guys. Di zaman sekarang kita udah bisa merasakan itu dengan ya tadi grafik preset ultra gitu. Udah gitu Declared Obscure. Ini game lumayan berat ya, karena dia tuh upscale-nya nggak sebagus atau nggak se-optimize si Cyberpunk. Makanya emang di Steam Deck gue tuh gila, butiknya sih pecah banget. Tapi ya udah, ini datanya. Nah si Declared Obscure ini tuh sweet spotnya ada di 900p dan juga medium setting. Jadi kita masih tetap dapat gambar tajamnya, rapetnya di pixel yang cuman di 7 inch ini, dan juga dengan grafik yang nggak sampai low banget gitu. Itu kita masih dapat tuh di 40-an fps, dan itu sangat-sangat enak. Karena ketika kita pengen paksain di 1080p ya udah turun lah ke 30-an fps gitu. Dan kalau pengen maksa di high preset ya turunin aja ke 720p. Tapi kita tetap bisa dapat high grafik. Itu gila banget sih. Karena jauh banget. Kalian bisa ngelihat ketika gua running di Steam Deck ini, gila butiknya sih minta ampun ya. Tapi ketika gue di sini cobain, bahkan dengan grafik low sekalipun tapi 1080p gitu ya, tajamnya gila, gue bisa ngeliat Mayel secakep itu di handheld, gila sih. Next juga gue coba di Forza Horizon gitu ya, yang dimana ini bisa kita akses langsung dari si Xbox Game Pass-nya ya. Karena kan si Forza ini kan game eksklusifnya. Ini bahkan di 1080p Extreme Preset loh. Kita masih tetap dapat 41 frame per second. Dan kalau turunin dikit ke High Preset udah dapat 55 frame per second. Itu di Full HD. Dan ya kalau misalkan pengen dapat di atas 60 fps ya bisa di high setting tadi presetnya, tapi turunin ke 900 atau ke 720p gitu. Dan ini di Horizon Zero Dawn, yang dimana Steam Deck gue juga kewalahan gitu ya main ini, sangat-sangat nge-lag. Ini di turbo mode loh guys, Ultimate Preset 1080p bisa dapat 41 frame per second. Itu tinggi banget. Karena kalau misalkan kalian pengen mendekati ke 60, yaudah turunin aja ke high, yang dimana grafiknya masih bagus banget. 1080p itu bisa dapat 55 frame per second. Gila banget kan? Ya sebagai perbandingan lagi juga Steam Deck gua di 800p dan Ultimate Preset cuma dapat 33 frame per second gitu. Dan buat mendekati ke 40 dia harus turun ke 720p, ya dimana rata-ratanya 39 frame per second. Terus di Silksong
Song, sebenarnya ini game indie yang ringan ya, tapi ini gue emang lepas semua frame per second-nya biar dia bisa nge-boost. Gue pengen tahu dia tuh bisa dapat berapa frame per second. Nah di 1080p di high setting dia tuh bisa dapat 259 sampai 377 frame per second. Karena ini emang fluktuasinya cukup tinggi ya, soalnya si Silksong itu tuh tempatnya beda-beda, ada yang sangat banyak partikel, ada yang enggak, jadi gue kasih range kayak gini aja. Dan kalau misalkan pengen hemat di silent mode-nya aja, lihat bisa dapat 100 sampai 200 FPS gitu. Jadi gila sih ini buat main game indie kayak gini. Nanti juga akan ada pengujian baterainya, itu lama banget guys buat baterainya. Sama terakhir di Final Fantasy 7 Remake ini yang kemarin juga gua di unboxing, gua preview ke kalian. Ini dengan mudahnya stay di 60. Kalaupun kalian main di silent mode dengan kondisi full HD dan juga grafiknya tuh high semua ya, itu sesekali akan turun ke 50 kalau misalkan lagi combat atau apa. Tapi rata-rata ya 60-an gitu. Mentok di 60-nya gitu ya. Jadi enak banget. Ini gua namatin Final Fantasy sih seger banget ya. Gua ngeliat itu karena ya tajam, kita main di 1080p. Dan sekarang buat baterai, gue yakin ini data yang paling kita butuhkan gitu, karena ya ini kan portable ya, dimana kita akan bawa kemana-mana. Oke, jadi metode yang gue pakai waktu nguji ini tuh pokoknya ketika gue main game, pasti sebelah gue tuh stopwatch. Gue akan data sebisa mungkin setiap penurunan baterainya. Nah ini yang skenario pertama tuh gue akan coba di game si Final Fantasy, yang which is ini cukup berat gitu ya, dan gue bikin brightness-nya full mentok, juga performance-nya juga turbo. Jadi gue pengen lepas aja dia semua, dan kalian bisa ngelihat dari data ini gitu ya, setiap penurunannya gue data gitu, dan gue main sama sekali nggak berhenti. Untuk semua full powernya kayak gini aja, dia tuh bisa bertahan hampir 2 jam, yaitu di 1,9 jam. Itu lama banget sih guys. Karena tadi brightness tuh full kencang gitu, dan performance-nya pun gue lepas sama sekali nggak ada di limit, which is yang turbo gitu ya, dan yang main game yang berat juga. Dan tadi sebenarnya ya beberapa game itu ya kita bisa turunin untuk si powernya, untuk ngehemat baterainya. Dan ketika gue coba gitu ya main game yang sama, tapi gue turunin ke performance mode, bukan di turbo mode. Nah itu langsung naik tuh daya tahan baterainya, bisa bertahan sampai 2,5 jam. Dan ketika gue main di mode silent, yang which is sangat cukup ya untuk si Final Fantasy ini, karena kita tetap bisa dapat 60 fps tadi. Gila, baterainya bisa bertahan 3,5 jam. Itu lama banget guys. Kalian main 3,5 jam di handheld itu tuh udah berasa lama banget. Dan ketika gue kan sering pakainya tuh ketika gue lagi ke Jakarta misalnya, gue lagi di kereta, gue lagi di mana gitu, gue main, wah itu mah ketika kalian dari Bandung terus sampai Jakarta tuh itu baterai belum habis gitu. Dan sekarang gue coba skenario terhematnya. Jadi gue cobain main di Silksong tadi gitu ya, 720p dengan mode silent. Ya udah, dia bisa hampir 4 jam, which is di 3,9 jam. Ini gila sih, karena gue tuh jadi ingat kan setidaknya konsol handheld yang gue punya yang paling hemat itu adalah Nintendo Switch yang OLED gitu ya, yang lama. Itu bisa 4-5 jam, dan itu tuh juga dengan power dia yang cupu. Karena ya game yang dimainin di Switch itu kan game-game yang sangat-sangat ringan ya. Kalau misalkan udah masuk ke AAA yang di porting, ya udah burik banget gitu. Sedangkan tadi kalian lihat ini, performanya kencang banget. Tapi baterainya ya cuma kalah sejam doang gitu dari Nintendo Switch. Wah itu gila sih. Di Nintendo Switch kan di 720p tuh. Ini pun di 720p. Tapi bisa running game AAA di atas 60 fps. Switch boro-boro. Jadi jauh banget guys kalau misalkan dibandingkan. Dan ya gue akhirnya bisa bilang ini sangat gila sih buat kita yang akhirnya muluk-muluk, bang nggak bisa 6 jam, nggak bisa 7 jam. Gue rasa nggak perlu ya, karena 4 jam 3 jam deh main ini di 720p tapi grafik mentok, buat gue sangat cukup. Dan itu yang bisa kita ekspektasikan di zaman sekarang untuk gaming handheld yang powerful kayak gini. Nah terus apakah panas gitu kan ketika gue coba? Ya gue cobain di stress test juga gitu, dan dia bisa pas di skor 96%. Untuk suhunya sendiri juga adem banget, dia tuh jarang banget nyentuh ke 90 derajat, yang dimana ya kalau prosesor di 90 derajat itu untuk gaming tuh wajar ya, tapi ini rata-ratanya cuma di 81 derajat. Itu pun ketika gue cobain main game AAA dan juga tadi stress test. Jadi gue bisa bilang sangat-sangat adem, gak usah takut kalian untuk menggunakan ini terus-menerus untuk gaming ya. Terus install Resume gitu, yang kita matiin Hibernate, yang kemarin juga gue sempat cobain di unboxing. Jadi kayak gini, gue tuh nyobain Hibernate terus gue matiin, dan gue tinggalin seharian gitu ya, besoknya lagi gue sentuh. Pertama, baterai nggak berkurang sama sekali, jadi enak. Ini udah sifatnya tuh kayak konsol walaupun OS-nya masih Windows ya. Jadi feel free, kalian lagi tengah-tengah game, lagi tengah-tengah dialog, terus kalian mager gitu main game, tiba-tiba pengen matiin aja. Itu baterai nggak akan berkurang sama sekali. Nah, selama gue pengujian, gue udah uji banyak banget, cuman pernah 2 kali dia tuh si gamenya jadi force close gitu. Dan itu gue cuma rasain di awal doang gitu. Jadi gue bisa bilang ini sangat-sangat aman ya. Toh Steam Deck gue juga sebenarnya kadang juga suka nge-crash kayak gitu. Tapi ini gue bisa bilang sangat-sangat aman buat kalian perlakukan dia sebagai konsol. Even di game berat kayak Cyberpunk sekalipun ya, kalian matiin aja. Terus nyalain, kalian akan instant resume lagi gitu. Angka 2 kali itu ya dibandingkan dengan ratusan kali kayaknya gue mati nyalain gitu. Dan ya gue rasa ini good job. Nggak tahu nih, good job untuk Asus ataupun si Windows-nya. Ya untuk kalian berdua lah. Sangat good job bikin dia, gue bisa akhirnya bilang, yes, kalau dulu gue beli Steam Deck, tujuannya itu karena OS-nya gitu ya, buat bisa instant resume. Sekarang ya bisa, ini juga gitu. Udah gitu speaker, ini kenceng banget.
Jadi gue belum pernah bahkan menemukan laptop gaming yang sekencang ini untuk speakernya. Kalian bisa ngeliat di data ini, dia bisa sampai 91,2 dB. Yang dimana kalau misalkan laptop gaming sebelumnya itu yang gue tes ya dari 80-an gitu, jarang banget, bahkan belum ada yang nyentuh ke 90. Apalagi ini speakernya langsung direct nembak ke muka kita, itu kencang banget. Dan karena saking kencangnya juga, kita tuh bisa merasakan getaran dari speakernya, padahal itu bukan vibrasi. Ya dia vibrasinya ada, karena speakernya juga kencang dan di tangan kita. Jadi kayak nambah kesan imersifnya gitu. Quality juga gue bisa bilang ini udah sangat-sangat cukup guys, untuk kita entertain. Emang bassnya nggak sedalam itu, tapi tetap ada, tetap enak gitu. Gue sebenarnya sejujurnya sangat jarang, bahkan nggak pernah ya, menggunakan dia full powernya. Mentok-mentok di 60% doang. Karena itu udah terlalu kencang sih guys. Kalau misalkan gue pakai full power, apalagi di stasiun kan itu sangat-sangat aneh ya. Gue no complain dan sangat-sangat bagus untuk speakernya. Nah terus sekarang bahas soal UI ataupun tombol-tombol dari si ROG ini gitu. Yang kemarin gue udah sempat singgung juga. Yang paling membantu itu tuh yang tombolnya Harmony Create ini. Karena di situ sebenarnya kita bisa ngakses semuanya sih. Dia tuh udah dibikin ala-ala shortcut gitu. Yang dimana pas kita buka pertama kali kan kita langsung bisa ngeliat ya settingan watt yang pengen kita pakai gitu. Ada mode Windows 17 watt, terus 13 watt silence, performance sampai turbo gitu. Dan itu sangat mudah buat ganti-gantinya. Terus ini real time monitor, ini super kepake sih. Kalian bisa ngeliat tuh. Kita bisa ya layaknya tuh MSI Afterburner gitu. Ini enak banget. Kita bisa lihat frame rate-nya, kita bisa ngeliat kapasitas RAM kita ya, bahkan sampai suhu gitu. Ya ini ada yang minimal, bahkan ada yang cukup kompleks kayak gini ya. Dan ini kita tinggal drag and drop kayak gini buat geser-geser si monitornya. Terus ini FPS limiter enak banget juga buat ngelimit baterai. Kalau misalkan kalian cukup main dengan 45 frame per second misalkan, tapi pengen baterai lebih lama lagi, ya itu bisa sangat dilakuin gitu di sini. Termasuk ngeganti resolusi pun bisa ya. Jadi otomatis dia tuh yang tadinya 1080p, layar itu jadi 900 atau 720p gitu. Dan ya ini buat brightness, terus ini buat volume, dan pastinya kita bisa custom juga apa yang pengen dimasukin dan tidak dimasukin lah ke dalam si shortcut Harmony Create ini. Terus kalau misalkan geser dikit, ini tuh nyambung ke si Xbox menunya, yang dimana intinya semua game kita tuh listnya akan masuk ke sini gitu. Itu enak banget. Kita bisa langsung akses Xbox software di sini ataupun ya Steam gitu ya. Bikin dia makin kayak konsol. Yang sebenarnya kalau nggak akses ini pun kita bisa pencet tombol Xbox yang logo ini ya gitu. Terus di sini pun kalau pengen nge-browse langsung, misalkan tengah-tengah game kita pengen nyari cheat atau apa gitu, pengen nyari tips, nah itu langsung. Dan ini UI Xbox ya. Kalau misalkan kita yang suka atau kalian yang pernah langganan Xbox tuh, kita tuh bisa ada semacam Xbox chatnya lah. Itu bisa langsung diakses dari sini. Terus ini control panel. Kalau misalkan kalian punya controller tambahan, speaker eksternal, semua diatur dari sini. Jadi kita tuh nggak harus capek-capek balik ke desktop lagi gitu. Semuanya bisa kita akses dan dikontrol ya pakai controllernya. Nggak harus seakan pakai mouse. Ini juga fitur dari Xbox-nya, karena gue juga punya Xbox. Ini tuh ada untuk kita nge-capture lah game kita. Itu bisa langsung jadinya kan. Ini juga monitor. Jadi kita nggak harus juga capek-capek buka si task manager lah. Dan ini ya kalau misalnya kita pengen nambahin widget lain, di sini pun bisa gitu. Paling ya sama satu tombol lagi di sini, ya ini buat ngebuka Xbox Game Bar-nya. Kalau misalkan kalian udah langganan Xbox Game Pass, ya udah lihat tuh, langsung akses semua game di sini. Ini gila sih, bikin kita sangat dimudahkan lah ya. Apalagi ya dia OS-nya Windows, sangat fleksibel. Kalian pengen dari Xbox bisa, Steam bisa, Epic bisa, semua bisa gitu. Enak banget. Dan ini tuh kalau misalkan beli ini emang kita tuh akan dapat ya free Xbox Game Pass, karena ya emang dia tuh kerjasama bareng si Xbox-nya. Dan juga ya garansi kayak biasa 2 tahun global warranty. Jadi enak juga, kalian bisa ngeklaim dimanapun. Dan ya kalau beli ini ya pastinya harusnya sih sekarang kan emang lagi masa PO gitu ya. Tapi harusnya per video ini keluar sih udah nggak PO ya. Dan kalian bisa cari aja sih di Asus Store terdekat. Dan semoga nggak kehabisan, karena ini barang hot banget ROG Ally. Dulu aja kan itu cukup susah dicari ya, karena demand-nya tinggi gitu ya. Semoga ini stoknya banyak, karena serius deh, kalian harus merasakan nikmatnya main game handheld dengan sepowerful ini gitu. Dan ya udah, kesimpulan gimana? Ya udah, ini gampang banget. Ini akan mereplace Steam Deck gua, dan gue sangat excited mainin game AAA itu. Gue jadi nggak harus mikir-mikir, karena selama ini kan gue pakai Steam Deck, terus gue nyari-nyari dulu benchmarknya apakah ini game running atau enggak. Kalau ini gue yakin udah pasti running, kalaupun gamenya sangat-sangat berat dan nggak running di 1080p, even main di 720p aja tuh masih berasa tajam untuk di layar kayak gini. Tapi at least kalau misalkan pengen tengah-tengahnya di 900p lah. Dan baterai gue sama sekali no issue ya guys ya, karena di use case gue ini sangat-sangat cukup setidaknya. Apalagi sekarang juga udah ada power bank yang high watt. Kalau emang kalian mau ngecas ya setelah kalian main 2-3 jam ya ngecas aja. Terus ya akhirnya kan bisa dapat 6 jam kan. Itu lama banget sih, serius. Dan ya kalau misalkan kalian perlu kan tinggal colok out keyboard, mouse, monitor, ya udah jadi desktop gitu. Kalau misalkan emang kalian perlu untuk at least bekerja lah, ataupun ya sekedar ngedit video. Gimana pendapat kalian? Gue sih sangat senang. Kalian mungkin ada yang udah nyobain di store atau gimana, tulis pendapat kalian. Yang semoga juga mungkin itu akan jadi improve lagi kalau misalkan si Asus udah ngeluarin lagi yang baru kali ya. Yaudah itu jadi gue semua nuhun. Gila. Kayaknya emang tagline gaming PC handheld nomor 1 tuh gue percaya sih.
Karena saya sudah membuktikan guys. Gila banget.